Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan menjelaskan hubungan antara akar dengan eksponen. Ini merupakan video ketiga saya. Video pertama saya membahas tentang apa itu pengertian suku dan faktor. Kemudian video kedua saya bahas apa itu sifat-sifat eksponen secara panjang lebar. Kemudian pada video ketiga saya ini saya akan membahas hubungan antara akar dengan eksponen. Tolong ini diperhatikan dengan seksama agar kalian mendapatkan pengertian yang mendalam. Nah, apa hubungan antara akar dengan eksponen? Misalkan saya mempunyai akar pangkat 2 dari X. Nah ini, kalian tidak akan pernah menemukan bentuk seperti ini. Di sini ada duanya. Nah ini tidak asing ditulis. Jadi ini yang lazim ditulis bentuknya adalah begini. Jadi sebetulnya kalau tidak tertulis seperti itu artinya di sini ada angka 2-nya. Terus membacanya bagaimana? Ini membacanya adalah akar pangkat 2 dari X. Akar pangkat 2 dari X. Ini juga akar pangkat 2 dari X. Nah, berarti sama dengan apa? X ini itu 1, semuanya ini 1. Sementara ini kalau 2 ini 2. Berarti akar pangkat dari 2X itu kalau diubah ke dalam bentuk eksponen adalah X pangkat setengah. Misalkan saya punya akar pangkat 3 dari X pangkat 4 misalkan. Ini bacanya, hati-hati bacanya. Akar pangkat 3 dari X pangkat 4. Saya ulangi, akar pangkat 3 dari X pangkat 4. Ini kalau diubah ke dalam bentuk eksponen adalah X pangkat 4/3. Jadi akar pangkat 3 dari X pangkat 4 itu kalau diubah menjadi bentuk eksponen adalah X pangkat 4/3. Misalkan lagi, kalau saya punya akar pangkat 4 dari X pangkat 5 misalnya. Ini adalah kalau diubah menjadi bentuk eksponen adalah akar pangkat 4 dari X pangkat 5 itu kalau diubah ke dalam bentuk eksponen adalah X pangkat 5/4. Nah, inilah 3 contoh bagaimana mengubah akar pangkat menjadi bentuk eksponen. Misalkan ada balik sekarang. Kalau tadi mengubah akar ke dalam bentuk eksponen. Kalau sekarang misalkan eksponen ke dalam akar misalkan. Kalau saya punya A pangkat 1/4 misalkan. A pangkat 1/4 saya ubah ke dalam akar. Ini artinya A pangkat 5/4. A pangkat 5/4. Nah, ini sama dengan akar, kalau ini per4 dan ini 4. Ini A pangkat 5. Misalkan saya punya lagi X pangkat 3/7 misalkan. Kita ingin mengubah ke dalam
bentuk akar. Berarti sama dengan akar. Kalau di sini 7 maka ini 7. Berarti ini X pangkat 3. Jadi X pangkat 3 per 7 itu sama dengan akar pangkat 7 dari X pangkat 3. Nah, misalkan lagi, kalau saya mempunyai X pangkat 6 per 7 misalnya. Jadi sudah 7-nya tuh 6 per 11 misalnya. Berarti ini sama dengan akar pangkat 11 dari X pangkat 6. Kalau contoh 1 sampai 3 ini nanti tadi, bagaimana mengubah akar ke dalam pangkat? Akar menjadi pangkat, akar menjadi pangkat, akar menjadi pangkat. Sementara berikutnya nih sampai ini, itu bagaimana cara mengubah bentuk pangkat ke dalam bentuk akar. Sekarang begini, kalau secara umum ditulis, kalau ada akar secara umum, bisa ditulis secara umum, ditulis kalau kita mempunyai akar pangkat M kali X pangkat N itu sama dengan X pangkat N per M. Ini satu. Jadi kalau kita mempunyai akar pangkat M, bacanya akar pangkat M dari X pangkat N itu sama dengan X pangkat N per M. Berikutnya yang kedua, kebalikannya. Kalau misalkan mempunyai X pangkat P per T misalnya, ini bisa dibagi dalam bentuk akar sama dengan akar. Posisi di sini selalu ditempati oleh yang penyebutnya. Berarti kalau penyebutnya T, sini T. Baru di sini X pangkat T. Ini bacanya X pangkat P per T. Kalau ini bacanya akar pangkat T dari X pangkat T. Inilah bentuk umum bagaimana misalkan kita ingin mengubah bentuk akar ke dalam eksponen atau kebalikannya. Ini harus kalian ketahui karena ini nanti juga penting kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan grafik fungsi eksponen dan persamaan eksponen. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasannya. Kalau tadi kita menghubungkan antara bentuk akar dengan eksponen. Nah, sekarang kita akan menyederhanakan bentuk akar. Jadi, saya contohkan begini. Sebetulnya ini tidak ada hubungan dengan materi yang mau kita bahas ini. Tetapi mumpung kita membahas tentang akar, ini saya berikan biar menambah wawasan kalian dalam memahami bentuk akar. Jadi ini bahasa sebenarnya menunjukkan bentuk akar. Misalkan saya ini, kalau misalkan saya mempunyai akar pangkat 3 dari X pangkat 5 misalkan, bentuk sederhananya bagaimana gitu ya. Kita akan menyederhanakan akar pangkat 3 dari X pangkat 5 misalkan. Nah, di sini maka kita akan mengubah ini salah satu cara ya ke dalam eksponen, nanti, dalam eksponen. Kalau ini diubah menjadi eksponen, artinya ada 5 per 3. Jadi akar pangkat 3 dari X pangkat 5 itu kalau diubah menjadi eksponen X pangkat 5 per 3. Sekarang ini sama dengan X. Nah, di SD dulu
kalian diajar lagi-lagi di SD. Kita gunakan untuk menyelesaikan di sini. Kalau ada 5/3 artinya apa? Ini akan diubah menjadi pecahan campuran. X pangkat X 5/3 itu kalau diubah menjadi bentuk campuran adalah 1/2/3. Ini bagaimana caranya? Kok tiba-tiba muncul 1/2/3? Nah, begini. Kalau ada 5 dibagi 3, 5 dibagi 3 dapat 1, di sini 3. Maka di sini adalah 2. Dapatnya 1, sisanya 2. Berarti ini nanti 5/3 itu sama dengan 1, dapatnya 1, sisanya 2/3. Sehingga X pangkat 5/3 itu sama dengan X pangkat 1/2/3. Lah, bentuk ini juga bisa diubah. Apa sih 1/2/3? 1 ditambah 2/3. Lah, ini itu sama dengan X pangkat 1 begitu dikali X pangkat 2/3. Nah, itu sama dengan siapa? Ini X kembali ke bentuk akar karena menyederhanakan. X pangkat 2/3 dalam bahasan sebelumnya, kalau X pangkat 2/3 itu diubah ke dalam bentuk akar, maka ini di sini 3, ini X kuadrat. Ini bentuk sederhana dari akar pangkat 3 dari X pangkat 5 adalah X akar pangkat 3 dari X kuadrat. Tuh. Kemudian lagi saya contohkan lagi. Begitu, sorry ada yang kenapa ini X pangkat 1/2/3 itu menjadi X pangkat 1 dikali X pangkat 2/3. 1 itu 1/2/3 itu kan sama dengan 1 ditambah 2/3. 1/2/3 itu sama dengan 1 ditambah 2/3. Berarti ini kalau ada X pangkat 1/2/3 itu sama dengan X pangkat 1 ditambah 2/3. Nah, ini sama dengan kita menggunakan sifat. Kalau ada A pangkat M plus N kemarin itu sama dengan A pangkat M dikali pangkat N. Atau dibalik kemarin, kalau A pangkat M dikalikan A pangkat N itu kan sama dengan A pangkat M plus N. Nah, cukup banyak. Saya ulangi, biar ini cukup tempatnya. Saya hapus dulu ini. Nah, kenapa menjadi ini? Mungkin di antara kalian ada yang masih belum paham, belum bisa memahami. Kalau ada X pangkat 1/3 ya, 1/3 itu X pangkat 2/3 itu kan sama dengan X pangkat 1 ditambah 2/3. Jadi kenapa ini berubah jadi itu? X pangkat 1/2/3 itu sama dengan X ditambah 2/3. Nah, kita mempunyai sifat di sini, sifat. Kalau ada A pangkat M plus N itu sama dengan A pangkat N dikali A pangkat N. Atau dibalik, sifat-sifat eksponen pada video kedua saya. Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat
N berarti juga A pangkat M plus N. Yang jadi pertanyaan, kapan kita menggunakan yang pertama ini dan kapan kita menggunakan yang kedua? Tergantung kebutuhan. Di sini yang kita butuhkan adalah dari bentuk ini A pangkat M. Dari bentuk A pangkat M plus N, A-nya adalah X, M-nya adalah 1, N-nya adalah 2/3. Yang kita gunakan adalah bentuk pertama, A pangkat M plus N, di mana A-nya itu adalah X, M-nya adalah 1, N-nya adalah 2/3. Berarti berubah menjadi apa? A pangkat M dikali A pangkat N. Berarti ini menjadi apa? A-nya tadi adalah X, M-nya tadi adalah 1, N-nya tadi adalah 2/3. Sehingga di sini menjadi X pangkat 1 dikali X pangkat 2/3. Coba, bentuk ini itu analog dengan ini. Di mana A-nya adalah X, M-nya adalah 1, N-nya adalah 2/3. Sehingga A pangkat M berarti A-nya adalah X, M-nya adalah 1, M-nya itu berarti X pangkat 1 dikali A pangkat N, A-nya adalah X pangkat 2/3. Nah ini jawabnya kenapa X pangkat 1 2/3 itu menjadi X pangkat 1 dikali X pangkat 2/3. Kemudian di sini kenapa menjadi ini? Nah ini kan X pangkat 1 itu sama dengan X. Kenapa X pangkat 2/3 menjadi akar pangkat 3 dari X kuadrat? Nah ini saya jelaskan sebelum tadi. Sebelum bahas ini saya mengubah bagaimana eksponen menjadi akar menjadi eksponen. Nah ini ceritanya kenapa seperti ini. Ini harus kalian pahami. Berikutnya misalkan saya contohkan, atau alternatif kedua. Ini kan alternatif pertama. Alternatif kedua. Kalau ada akar pangkat 3 dari X pangkat 5 itu sama dengan akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikali X pangkat 2. Perhatikan di sini. Nah, ini menggunakan yang kemarin, sifat kemarin. Nah, kalau ada X pangkat 5 itu kan sama dengan X pangkat 3 dikali X pangkat 2. Tetapi mengubah X pangkat 5 itu bukan satu-satunya menjadi X pangkat 3 dikalikan X pangkat 2. Bisa jadi X pangkat 5 itu sama dengan X pangkat 1 dikalikan X pangkat 4. Bisa. Tetapi mengubah bentuk X pangkat 5 itu menjadi siapa tergantung kebutuhan. Nah, di sini karena nanti akar X pangkat 3, maka X pangkat 1 ini dikalikan X pangkat 4, hasil dari rekayasa X pangkat 5 tidak dibutuhkan. Karena ini ada X pangkat 3, maka di dalam ini kalau ingin menyederhanakan maka harus memuat pangkat 3. Nah, ini sama dengan gimana? Ini sama dengan akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikalikan X pangkat 2 ini. Maaf, kok saya tulis ulang. Di sini X pangkat 3 ada 3. Ini nanti akan bisa keluar dari tanda akar. Nah, jadinya begini. Sama. Loh, kenapa X pangkat 3 akar pangkat 3 dari X pangkat
pangkat 3 itu bisa keluar 1. Begini ceritanya. Ini nanti saya kembangkan. Seperti ini. Nah, kalau saya punya akar pangkat 2 dari 2 itu akar pangkat 2 dari katakanlah X kuadrat itu pasti sama dengan X. Kenapa? Coba perhatikan kenapa. Ini tadi asalnya. Ini tadi. Kalau ada akar X pangkat 2 dari X kuadrat, kalau diubah menjadi eksponen adalah X pangkat 2 per 2. Ini 2, ini 2. Berarti sama dengan X pangkat 1 sama dengan X. Misalkan, kalau saya punya akar pangkat 3 dari X pangkat 3. Akar pangkat 3 dari X pangkat 3 berarti sama dengan, jadikan eksponen, itu berarti X pangkat 3 per 3. 3 per 3 1 berarti sama dengan X. Lagi, misalkan ini adalah akar pangkat 4 dari X pangkat 4. Berarti sama dengan X kalau menjadi eksponen 4 per 4. 4 per 4. 4 per 4 dibagi dengan X. Jadi secara umum nanti kalau kalian menemukan akar pangkat M, X pangkat M itu sama dengan X. Tuh, di sini. Kalau menemukan akar pangkat M dari X pangkat M ya X. Kalau menemukan akar pangkat 2 dari X kuadrat itu X. Kalau kalian menemukan akar pangkat 3 dari X pangkat 3 adalah X. Kalau kalian menemukan akar pangkat 4 dari X pangkat 4 juga X. Berarti kalau kalian menemukan akar pangkat M dari X pangkat M adalah X. Paham? Paham? Nah, ini akan saya jelaskan lebih lanjut sekarang. Jadi ini akhirnya terjawab, dengan ini terjawab bahwa akar pangkat 3 dari X pangkat 3 itu adalah X. Selanjutnya, misalkan kita menemukan ini saya hapus, ini juga saya hapus. Contoh keduanya menyederhanakan bentuk akar. Kalau misalkan kita mempunyai akar pangkat 3 dari X pangkat 7 misalkan. Akar pangkat 3 dari X pangkat 7 itu sama dengan akar pangkat 3 dari X pangkat 6 dikali X pangkat 1. Kenapa? X pangkat 7 itu bisa berubah menjadi X pangkat 6 dikalikan X pangkat 1. X pangkat 7 itu juga bisa berubah X pangkat 3 dikali X pangkat 4, begitu. X pangkat 3, X pangkat 7 juga bisa berubah X pangkat 5 dikali X pangkat 2. Jadi perubahan wujud dari X pangkat 7 itu macam-macam. Yang jadi pertanyaan, jangan-jangan di antara kalian juga ada yang bingung, kenapa X pangkat 7 itu menjadi X pangkat 6 dikali X pangkat 1?
X pangkat 7 bisa juga X pangkat 3 dikali X pangkat 4. X pangkat 7 itu bisa diubah menjadi X pangkat 5 dikali X pangkat 2. Jangan-jangan di antara kalian ada yang bingung di sini. Coba kembali ke sini. Kalau bingung, katakan ini asalnya dari mana? X pangkat 7 itu kan sama dengan X pangkat 6 ditambah 1. Karena 7 itu 7 ini kan tambah 1. Nah, menggunakan sifat mana? Nah, kita punya sifat ini. Nah, sifat ini. Kalau ada A pangkat M plus N itu sama dengan A pangkat M dikalikan A pangkat N. A-nya siapa dalam kasus ini? A-nya adalah X. A-nya adalah X. Siapa M-nya? 6. Siapa N-nya? 1. Berarti di sini A-nya tadi kan X. Maka ini adalah menjadi X pangkat 6. Nah, A-nya itu adalah X. Berarti ini menjadi X pangkat 1. Saya jelaskan, mungkin di antara kalian ada yang belum paham tentang itu. Yang paham agar lebih paham lagi. Nah, ini juga begitu. Kenapa menjadi itu? X pangkat 7 itu ya juga sama dengan X 3 ditambah 4. Karena 7 itu 3 tambah 4. Lagi-lagi menggunakan sifat ini. Nah, menggunakan sifat yang ini. Nah, sifat ini. Nah, berarti di sini itu A-nya sama dengan X, M-nya sama dengan 3, dan N-nya sama dengan 7. Berarti sama dengan X pangkat 3 dikali X pangkat 4. Kembali ke persoalan awal. Jadi X pangkat 7 itu bisa berubah menjadi X pangkat 6 kalikan X pangkat 1. X pangkat 7 itu juga bisa menjadi X pangkat 3 dikali X pangkat 4. X pangkat 7 itu bisa dijadikan X pangkat 5 dikalikan X pangkat 2. Macam-macam bentuknya. Mengubah ini tidak salah, tetapi kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan. Karena X pangkat 3, carilah di antara ini sama ini, yang paling besar yang habis dibagi 3. 3 ini habis dibagi 3, tetapi ada yang lebih besar dari itu. Maka pilihlah yang besar. Ini memang habis dibagi 3. Jadi kalau ada akar pangkat 3 di sini nanti pilihlah salah satu yang habis dibagi 3. Yang habis dibagi 3 itu di sini muncul 63. Tetapi pilihlah angka yang paling besar di situ. Nah, berarti 6, berarti X pangkat 6 tambah 1. Nah, sekarang X pangkat 6. Nah, kembali ke sini. Kalau ada, tadi sebenarnya ini penjelasannya. Kalau ada akar pangkat 2 dari 4, X pangkat 4 misalkan, maka ini menjadi X pangkat 2. Kenapa menjadi X pangkat 2? Karena apa? Ini itu kalau diubah menjadi X pangkat 4/2. Nah, 4/2 itu. Kalau menemukan lagi akar pangkat 3 dari X pangkat 6, itu sama dengan 2 juga. Kenapa? Karena ini kalau diubah jadi eksponen X pangkat 6/3. Nah, 6/3 itu sama dengan X pangkat 2. Ini X pangkat 2. Misalkan menemukan lagi akar pangkat 4 dari X pangkat 12 misalkan. Ini berapa? Ini sama dengan X pangkat 3. Sebab ini kalau diubah ke dalam eksponen X pangkat 12/4, berarti sama dengan X pangkat 3. Nah, sehingga di sini diperoleh akar pangkat satu lagi X pangkat 6, akar pangkat 3 dari X pangkat 6 itu
berapa? Ya X pangkat 3 kalikan X pangkat 1 ini X -nya. Dari mana ini asalnya? Dari ini. Ya, dari itu. Nah, sehingga nanti kalau kalian mempunyai persoalan untuk menyederhanakan bentuk akar, ya, tidak usah dijabarkan seperti ini. Ini tadi adalah sebagai bantuan agar kalian memahami bagaimana menyederhanakan. Nah, misalkan saya contohkan langsung misalkan. Ya, lanjutnya tetap bahasan menyederhanakan bentuk akar. Selanjutnya contoh berikutnya, kalau kita ingin menyederhanakan seperti yang di kiri itu, saya bacakan akar pangkat 5. Bacanya itu akar pangkat 5 dari X pangkat 16. Bacanya. Ini bagaimana? Lanjut. Nah, ini bisa diubah menjadi akar pangkat 5 dari X pangkat 15 dikalikan X pangkat 1. Karena 16 itu ini tetap, nah, X pangkat 16 itu kan sama dengan X pangkat 15 dikali 1. Ini sama dengan X pangkat 15 dikali X pangkat 1. Ini dari mana? Kalau ada A pangkat M plus N itu sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, sorry, ini maksudnya tambah 1 begini. 16 itu 15 tambah 1. A pangkat M plus N itu sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Ya, berarti 15 itu plus 1 bisa berubah X pangkat 15 X pangkat 1. Nah, ini asalnya. Nah, ini nanti berarti sama dengan 15 dibagi 53, berarti X pangkat 3 dikalikan X pangkat 1. Ini juga begitu. Kalau ada akar pangkat 4, ini akar pangkat 5. Kalau ada akar 4 dari X pangkat 9, ini juga menjadi akar X pangkat 8 dikali X pangkat 1. Bagaimana ceritanya? Ya analog dengan ini, analog dengan itu. Nah, berarti ini akar pangkat 4. X pangkat 4, X pangkat 8 dikalikan X pangkat 1. 8 dibagi 4 dapat 2, berarti X pangkat 2 akar 4 daripada X. Nah, contoh berikutnya. Langsung ini, kalau misalkan akar pangkat 3 dari X pangkat 4 misalnya, ini pasti sama dengan X akar pangkat 3 dari X. So, kenapa? X pangkat 4 itu menjadi X pangkat 3 dikalikan X pangkat 1. Berikutnya lagi. Kalau ada akar pangkat 5 misalkan dari X pangkat 8, ini pasti sama dengan X akar pangkat 5 dari X pangkat 3. Nah, ditentukan ini. Caranya mirip ini. Analog dengan itu. Kalau misalkan ada lagi akar pangkat 4 dari jangan X selalu X. Misalkan A pangkat 5 misalnya. Ini pasti pecah jadi X A pangkat 4 dikalikan A pangkat 1. A pangkat 4 dikali A pangkat 1. Akar pangkat 4 dari A pangkat 1 kan A. Berarti ini A loh. Ini akar 4 dari A. Ya. Nah, sudah. Itu semua kalian pahami.
dari bagaimana mengubah akar menjadi eksponen, mengubah eksponen menjadi akar, dan bagaimana mengubah atau menyederhanakan bentuk akar. Itulah video ketiga saya, lanjutan dari video kedua saya. Tunggu video keempat saya setelah ini selesai, setelah video ketiga selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.